Awal kisah ini melibatkan seorang pejuang MMA yang bertekad untuk menyelamatkan hak waris anaknya. Octavio, seorang atlet MMA berbakat dan terkenal di Berlin, menjalani kehidupan yang kompleks dengan kehadiran istri setianya, Mina, dan putri yang dicintainya, Leonia. Meski dipandang sebagai sosok yang populer dan andal di atas ring, Octavio harus menanggung berbagai tantangan dan musuh yang menjelang dan melibatkan dirinya, tidak hanya di dalam arena pertarungan, tetapi juga di luar lingkungan tersebut. Pada suatu hari, Octavio menerima pemberitahuan bahwa putrinya akan merayakan ulang tahunnya pada hari tersebut. Rasa sukacita pun menyelimuti Octavio, dan tekadnya untuk memberikan hadiah spesial kepada Leonia semakin kuat, berupa sebuah kue ulang tahun dan seekor kucing. Namun, dalam kegembiraan tersebut, muncul hambatan besar. Octavio dijadwalkan untuk bertanding melawan Robert Benko, seorang pesaing yang tangguh dan memiliki reputasi di dunia pertarungan. Setelah memperoleh jadwal pertandingan dari panitia MMA, Octavio bersama temannya Paul dan Cosima bergegas menuju arena untuk bertarung melawan Benko. Sesampainya di tujuan, Octavio dan kedua temannya bertemu dengan Cosi, Chino Winkler, dan saudaranya. Mereka pun berbincang-bincang dengan Octavio dan teman-temannya. Dengan jelas terlihat wajah Octavio yang sangat tidak menyukai perilaku Chino dan teman-temannya. Ketika mereka berbincang-bincang, atmosfer semakin tegang ketika musuh Octavio, Benko, muncul dengan sikap sombongnya. Benko dengan nada merendahkan mencoba mengejek Octavio, menciptakan ketegangan yang terasa di udara. Di sisi lain, Chino terus-menerus melemparkan kata-kata tanpa henti ke arah Octavio, mengganggu kenyamanan dan menimbulkan kekesalan dalam diri pejuang MMA tersebut. Octavio, yang sudah kesal dengan gangguan tersebut, akhirnya melepaskan amarahnya dengan memarahi Chino. Dalam keadaan penuh emosi, dia menegur Chino atas perilaku tidak pantas tersebut. Dengan langkah mantap, Octavio berjalan menjauh dari mereka sambil mengungkapkan ketidakpuasannya, kenapa harus membawa orang-orang bodoh ini. Ungkapan tegas Octavio mencerminkan ketidaksetujuannya terhadap gangguan tersebut dan ketidakpuasannya terhadap situasi yang seharusnya penuh sukacita menjelang pertandingan. Meskipun fisik dan mentalnya diuji oleh pertandingan yang akan datang, namun perjumpaan dengan Chino dan Benko membuat persiapannya menjadi semakin rumit. Setelah insiden keributan mereda, Octavio bersiap-siap untuk melakukan pemanasan dan tes denyut nadi menjelang pertandingannya melawan Benko. Namun, kesiapannya terganggu ketika ponselnya berdering, dan saat diangkat, ternyata panggilan tersebut berasal dari Mina, istrinya. Mina memberitahu Octavio bahwa David, pengacaranya, telah menghubunginya. David mengancam akan mengajukan hak asuh tunggal atas Leonia, putri Octavio, dan berencana datang ke rumah mereka pada pukul 6. Octavio hanya diberi waktu 1 jam untuk tiba di rumah Mina. Mendengar ancaman serius tersebut, Octavio merasa terdiam dan terkejut. Keputusannya untuk datang ke pertandingan MMA melawan Benko terguncang oleh situasi mendesak yang melibatkan hak asuh anaknya. Ini menjadi sebuah dilema yang sulit dihadapi Octavio, antara mempertahankan karir dan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Octavio terdiam dan memutuskan untuk mengabaikan pertandingan MMA dengan Benko. Dengan langkah cepat, dia berlari menuju ruang ganti dan segera bergegas menuju rumah Mina. Meskipun Octavio yakin bahwa keputusannya adalah yang terbaik untuk hak asuh Leonia, temannya, Paul Lehman, merasa sangat tidak puas. Paul merasa ditipu oleh Octavio dan merasa marah karena telah menantikan pertandingan tersebut selama bertahun-tahun. Namun, Octavio tidak memperdulikan kemarahan Paul dan tetap teguh pada keputusannya untuk pergi ke rumah Mina. Saat berjalan keluar dari arena pertandingan MMA, Octavio tak disangka bertemu dengan Cosi dan Chino.
Kedua sahabat Octavio itu bersama dengan bawahannya, mengikuti Octavio tanpa mengetahui tujuan sebenarnya. Situasi semakin rumit karena keputusan Octavio mengecewakan Paul dan menarik perhatian Cosi serta Chino, yang mulai mengejar Octavio. Meskipun demikian, Octavio tetap melanjutkan langkahnya menuju rumah Mina, tanpa terpengaruh oleh kemarahan dan kekecewaan di belakangnya. Setelah Chino dan Cosi mengetahui bahwa Octavio berencana keluar dari pertarungan, Octavio langsung dikejar oleh kelompok Chino dan Cosi bersama teman-temannya. Dari sinilah, adegan kejar-kejaran pun dimulai. Octavio, yang berusaha melarikan diri menuju rumah Mina, terus dikejar oleh kelompok Cosi dan Chino. Dalam upayanya untuk menghindari kejaran, Octavio berlari secepat mungkin hingga menemukan sebuah taksi. Dengan cepat, dia naik ke dalam taksi tersebut. Meskipun Octavio berhasil naik taksi, kelompok Cosi dan Chino masih terus mengejar dengan tekad yang kuat. Octavio pun meminta supir taksi untuk segera menyalakan mesin mobil dan memacu mobilnya agar dapat meninggalkan kejaran yang semakin mendekat. Ketika mobil itu mulai berjalan, kelompok Cosi dan Chino tertinggal di belakang. Octavio merasa sejenak aman. Namun, tiba-tiba, di depan jalan terjadi keramaian seperti pasar. Octavio melihat ke belakang melalui kaca mobil dan menyadari bahwa kelompok Chino dan Cosi masih mengejarnya. Dalam usahanya untuk menghindari kejaran, Octavio dengan cepat keluar dari taksi dan memutuskan untuk berlari lagi agar semakin menjauh dari kelompok tersebut. Kelompok Cosi dan Chino, yang tetap mengejar, berkolaborasi untuk merencanakan agar Octavio terkepung. Rupanya, rencana mereka berhasil, dan Octavio mendapati dirinya terkepung oleh kelompok tersebut. Adu mulut pun tak terhindarkan antara Chino dan Octavio. Chino menyarankan Octavio untuk kembali ikut bertarung di MMA melawan Benko. Meskipun mendapat tekanan, Octavio tetap pada pendiriannya untuk tidak kembali bertanding. Keputusan ini membuat Chino kesal, dan dia memerintahkan anggotanya untuk memaksa Octavio masuk ke dalam mobil. Pertarungan sengit antara Octavio dan keempat anggota Chino berlangsung di tengah keramaian pasar. Meskipun Octavio mampu memberikan perlawanan yang tangguh, namun kelelahan akhirnya mulai menghampirinya. Anggota-anggota Chino, walaupun terluka parah, semakin mengintensifkan serangannya dengan kekuatan gabungan. Teriakan dan sorakan dari kerumunan pasar menjadi latar belakang pertarungan yang semakin panas. Octavio berusaha bertahan, namun anggota-anggota Chino dengan kejamnya terus melancarkan serangan. Keringat bercucuran di wajah Octavio, mencerminkan tekad dan kegigihan yang terus membara di dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu, Octavio mulai melemah, dan anggota-anggota Chino semakin mendominasi pertarungan. Namun, Octavio tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dia terus mencoba bangkit, mengabaikan rasa sakit dan kelelahan yang melanda tubuhnya. Setiap pukulan dan tendangan yang diterima Octavio, dia balas dengan keberanian dan keuletan yang luar biasa. Kerumunan pasar menjadi semakin gaduh, seakan menjadi saksi dari pertarungan epik ini. Namun, pada akhirnya, kelelahan Octavio tidak bisa dihindari. Anggota-anggota Chino yang cerdik dan bekerja sama berhasil mengatasi perlawanan Octavio. Dalam keadaan pingsan, Octavio akhirnya berhasil dimasukkan ke dalam mobil oleh kelompok Chino. Mereka, yang puas dengan kemenangan mereka, tertawa keras sambil meninggalkan keramaian pasar yang kembali ke kesibukan masing-masing. Octavio, dalam keadaan tak berdaya, membawa ketidakpuasan dan keputusasaan yang mendalam. Demikianlah, pertarungan itu berakhir dengan kemenangan pahit bagi Octavio. Keberaniannya yang luar biasa tidak cukup untuk mengatasi kekuatan gabungan lawannya. Sementara itu, kelompok Chino melanjutkan rencananya dengan membawa Octavio ke suatu tempat yang belum diketahui.
Meskipun Octavio sebelumnya sudah pingsan, ketika mobil kelompok Chino baru akan bergerak, ia bangun dengan cepat. Dengan kecepatan dan kejelian yang dimilikinya, Octavio mencoba kabur kembali, memicu perkelahian hebat di dalam mobil yang bergerak. Pertarungan di dalam mobil itu dipenuhi dengan pukulan, tendangan, dan usaha keras Octavio untuk mencari peluang kabur. Keahlian bertarungnya yang terasah menjadi senjata utama dalam situasi ini. Anggota-anggota Chino, yang masih lelah setelah pertarungan sebelumnya, berusaha keras menahan Octavio. Namun, kegigihan Octavio membawanya pada kesempatan untuk melarikan diri. Dengan gerakan yang cepat dan memanfaatkan setiap celah, Octavio berhasil melepaskan diri dari cengkeraman lawan-lawannya. Ia mengambil peluang ini untuk membuka pintu mobil yang bergerak, melompat keluar, dan akhirnya berhasil kabur. Octavio melarikan diri dengan cepat, menuju tempat latihan tinjunya. Di sana, ia berharap dapat menemukan tempat perlindungan dan mencari cara untuk melawan balik. Walaupun lelah dan terluka, tekad Octavio tetap kuat untuk melanjutkan perjuangannya dan menyelamatkan diri dari ancaman yang terus mengintai. Sesampainya di tempat latihan tinju, Octavio bertemu dengan teman-temannya. Namun, kejutan datang ketika ia mengetahui bahwa anggota kelompok Koshi dan Chino masih mengejarnya hingga ke tempat latihan. Perkelahian sengit pun meletus antara Octavio dan teman-temannya melawan anggota kelompok Koshi dan Chino. Di tengah pertarungan ini, Octavio melihat celah untuk kabur dan memutuskan untuk menyelamatkan waktunya untuk membeli kue ulang tahun anaknya. Dengan tersisa waktu 42 menit untuk Octavio mencapai rumah Mina, dia bergegas menuju toko kue. Sesampainya di sana, Octavio langsung memesan kue ulang tahun. Namun, kejutan tak terduga terjadi ketika ia bertemu kembali dengan Koshi. Perdebatan panas pun terjadi antara Octavio dan Koshi. Koshi bersikeras agar Octavio kembali ke arena dan ikut serta dalam pertarungan, namun Octavio menolak dengan tegas. Baginya, prioritas utama adalah memberikan kue ulang tahun kepada anaknya. Mendengar penolakan Octavio, Koshi dengan tiba-tiba menjatuhkan kue ulang tahun tersebut dengan kasar, menghancurkannya di lantai. Kue yang semula menjadi simbol kebahagiaan seketika hancur, menciptakan gelombang kemarahan dalam diri Octavio. Dengan perasaan yang memuncak ke tingkat maksimal, Octavio mulai membalas dengan pukulan-pukulan yang telak kepada Koshi, memastikan bahwa lawannya benar-benar tak dapat bangkit lagi. Setelah menyelesaikan konfrontasi dengan Koshi, Octavio meninggalkan tempat kue dengan perasaan yang masih membara. Namun, tanpa diduga, Benko, pesaing sengitnya di ring, mulai mengejar Octavio dengan niat membalas. Saat situasi semakin tegang, tiba-tiba Rico muncul dengan motor Harley-nya yang gagah. Rico memberikan tawaran kepada Octavio untuk naik bersamanya, berjanji untuk menjauhkannya dari kejaran Benko. Dalam keadaan putus asa dan dianggap sebagai satu-satunya pelarian, Octavio setuju untuk naik motor bersama Rico. Namun, tanpa Octavio sadari, Rico sebenarnya telah menjebaknya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di suatu tempat yang gelap, yaitu ruang bawah tanah yang gelap dan suram. Octavio tersadar bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Rico. Di ruang bawah tanah itu, Octavio menemui Danica, pemberi kerja Koshi dan Chino. Danica menangkap Octavio atas pelanggarannya melarikan diri dari pertarungan MMA dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Meskipun diinterogasi dan hampir menjadi korban rencana pembunuhan, Octavio dengan keberanian melawan dan berhasil melarikan diri dari ruang bawah tanah tersebut.
Kejaran dan konflik terus membara, menguji kekuatan dan tekad Octavio. Dengan nafas terengah-engah dan hati yang berdegup kencang, Octavio melanjutkan pelariannya menuju stasiun kereta bawah tanah. Namun, di tengah perjalanan, nasib buruk sepertinya masih mengejar, karena dia tak sengaja bertemu dengan Benko dan dua orang rekannya saat hendak turun dari kereta. Melihat keberadaan Benko, Octavio segera menyadari bahwa kejaran masih berlanjut. Tanpa ragu, Octavio melompat keluar dari kereta dan memulai lari kencangnya untuk menghindari Benko yang terus mengejar dengan determinasi tinggi. Setiap langkah Octavio terasa seperti denyut adrenalin yang semakin memanas. Dia merasa kewalahan, tetapi tekad untuk melindungi hak waris anaknya membuatnya terus melaju. Dengan lincah, Octavio terus berlari melewati jalanan kota yang semakin ramai. Ketika menemukan sebuah klub di sepanjang jalan, tanpa berpikir panjang, Octavio memutuskan untuk masuk dan bersembunyi dari pandangan Benko. Di dalam klub yang gelap, ia mencoba untuk mencairkan ketegangan yang menyelimuti dirinya, sambil berharap Benko dan rekan-rekannya kehilangan jejaknya di kegelapan malam yang semakin pekat. Dalam kegelapan dan dentuman musik yang menghentak, Octavio berusaha mencari jalan keluar dari klub tersebut. Namun, takdir sepertinya mempertemukannya dengan Benko, pesaing tangguhnya di dunia MMA. Suasana tegang memenuhi udara ketika keduanya saling berhadapan di sudut yang remang-remang. Pertarungan yang meletup pun dimulai, dengan pukulan dan tendangan yang terjadi begitu cepat dan indah, menciptakan koreografi pertarungan yang mengagumkan. Kedua pejuang ini saling beradu strategi dan kekuatan, menciptakan ketegangan yang bisa dirasakan oleh semua orang di sekitar mereka. Meski wajah Octavio terlihat bersusah payah, tekadnya untuk melindungi hak waris dan memberikan hadiah istimewa untuk putrinya memberinya kekuatan tambahan. Setelah pertarungan sengit, Octavio berhasil mengatasi Benko dengan kecerdikan dan kekuatan fisiknya. Kemenangan itu membawa kelegaan ke wajah Octavio, yang segera melarikan diri dari arena pertempuran itu. Dengan langkah yang cepat dan nafas yang terengah-engah, Octavio berhasil keluar dari klub itu, meninggalkan atmosfer ketegangan dan kekacauan di belakangnya. Di bawah cahaya lampu jalanan, Octavio melangkah keluar dengan tubuh yang terluka dan penuh keringat, namun hatinya penuh dengan tekad. Meskipun perjuangannya belum berakhir, kemenangan atas Benko memberinya dorongan moral yang dibutuhkannya. Dengan langkah mantap, Octavio melanjutkan perjalanannya, siap menghadapi tantangan berikutnya demi melindungi keluarganya. Di bawah cahaya remang-remang lampu jalanan, Octavio keluar dari klub dengan hati yang masih berdegup kencang. Namun, keberhasilannya tidak lama, karena di sudut jalan, dia menemukan Paul, teman yang seharusnya bisa dipercayai. Terkejut melihat kedatangan Paul, Octavio merasa sesuatu yang tidak beres. "Paul, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Octavio dengan ekspresi heran. Namun, keheranan Octavio segera berubah menjadi kekecewaan ketika dia menyadari bahwa Paul telah membuntuti gerak-geriknya menggunakan GPS dan bahkan memberitahukan lokasinya pada Cosi dan Chino. Langkah cepat dan dingin Octavio menunjukkan ketidaksetujuannya. "Sudahlah, Paul, kenapa kamu melakukannya?" desis Octavio dengan nada kecewa. Paul tampak gugup, namun dia berusaha menjelaskan, "Maafkan aku, Octavio. Aku takut kehilangan pertandingan yang telah kususun selama ini." Sementara itu, Chino dan Cosi menawarkan kesempatan besar untuk memenangkan segalanya. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut Octavio untuk beberapa saat. Dia merenung sejenak, mencerna pengkhianatan dari seorang teman. Setelah menarik nafas dalam, Octavio akhirnya bersuara, "Aku tidak perlu teman seperti kamu, Paul.
"Pergilah, tinggalkan aku," ujar Octavio dengan tegas. Paul mencoba meminta pengampunan, namun Octavio hanya menggelengkan kepala. Dengan hati yang terluka, Paul pergi meninggalkan Octavio sendirian di jalanan yang sepi. Dalam keheningan malam, Octavio kembali merangkak perlahan ke arah tujuannya yang belum selesai. Waktu pun tersisa 17 menit dan dia bergegas untuk pergi ke rumah orang tuanya dulu untuk mengobati luka-lukanya dan beristirahat sebentar. Pada saat dia sedang istirahat, tiba-tiba Paul nelpon dan ternyata Paul ini lagi disandera sama Chino dan dia meminta Octav untuk memberitahu lokasi di mana Octav sedang berada. Octav pun berbohong. Octav bilang Claudia lagi di rumah temannya dan langsung menutup teleponnya. Dengan hati yang penuh tekad, Octavio meninggalkan rumah orang tuanya setelah beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaganya. Dengan waktu yang semakin menipis, Octavio memutuskan untuk mewujudkan keinginannya memberikan hadiah spesial untuk putri tercintanya. Dia bergerak cepat menuju penampungan kucing setempat, di mana rencananya untuk membeli seekor kucing lucu yang akan menjadi teman setia untuk Leonia. Di dalam toko penampungan, Octavio melihat berbagai pilihan kucing yang menggemaskan. Dalam perasaan haru dan sukacita yang sulit diungkapkan, ia memilih seekor kucing kecil yang kelihatannya akan menjadi teman yang sempurna untuk putrinya. Sementara waktu terus berdetak, kehadiran kucing kecil itu memberikan semangat baru pada Octavio untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan kucing yang dipeluk erat di tangannya, Octavio keluar dari toko dan bergegas ke rumah Mina. Waktunya semakin menipis, tetapi tekadnya semakin kuat. Keberanian Octavio untuk memberikan kebahagiaan pada putrinya menjadi pendorongnya, dan langkah-langkahnya kini penuh dengan harapan dan cinta yang tak tergoyahkan. Dalam upayanya untuk mengecoh Chino dan kelompoknya, Octavio segera mengambil langkah-langkah strategis. Dengan telepon genggamnya, dia menghubungi Paul, temannya yang sebelumnya terlibat dalam situasi yang rumit. Dengan suara hati-hati dan nada serius, Octavio memberitahu Paul tentang rencananya untuk pergi ke tempat penampungan kucing. "Paul, saya sedang menuju ke penampungan kucing. Saya butuh Anda di sini. Kita punya rencana untuk menjebak Chino dan kelompoknya Rico. Segera datang," ujar Octavio dengan tegas, memastikan bahwa setiap kata yang diucapkannya memancarkan keputusan dan tekad. Sementara itu, Octavio juga memutuskan untuk melibatkan Rico dalam rencananya. Dengan ponselnya, dia menyentuh nomor Rico, seorang individu yang tadi telah muncul dengan tawaran bantuan yang meragukan. "Rico, saya berada di penampungan kucing. Saya butuh Anda di sini. Kita punya rencana untuk mengatasi Chino dan kelompoknya. Datanglah secepatnya," ucap Octavio, kali ini dengan nada yang memancarkan keyakinan dan harapan. Rico, bersama dengan polisi, tiba di lokasi tersebut, menciptakan adegan tembak-menembak yang mencekam. Chino membawa Octavio dan Paul ke dalam ruangan di atas, mendekap mereka dalam situasi yang semakin suram. Kali ini, pistol Chino ditujukan ke arah Paul, mengakhiri hidupnya. Saat Chino hendak menembak Octavio, datanglah Cosima dengan pukulan tiba-tiba dari belakang. Pertarungan sengit antara Octavio, Cosima, dan Chino pun meletus. Dalam suasana kacau, Octavio dan Cosima berhasil mengalahkan Chino. Waktu telah menunjukkan pukul 18:04. Dan meskipun kondisi fisik Octavio yang terluka parah, tekadnya untuk sampai ke rumah Mina tidak pernah kendur. Berjalan perlahan, tubuh Octavio hampir menyerah, namun tekadnya untuk memberikan hadiah spesial untuk Leonia membakar semangatnya. Sesampainya di rumah Mina, kebahagiaan menyelimuti saat Leonia menghampiri Octavio dengan senyuman cerahnya. Octavio, walau lelah dan terluka,
merasa sangat bahagia karena bisa bertemu dengan putrinya dan memberikan hadiah istimewa yang telah direncanakannya dengan susah payah.